Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim hamidan wa musalliman wa musalliyan wa musalliman amma ba'du. Jamaah sahal salat subuh yang berbahagia, hadani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang berbahagia, telah dikabarkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil dari kitab Fadilah Amal yang menjelaskan bahwa hadis Rasulullah itu berbunyi datang dari Sayyidah Aisyah garwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Sabda beliau mengatakan, sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan dan yang mereka bangga-banggakan. Kemuliaan itu sesungguhnya yang dibangga-banggakan oleh umatku itu tiada lain ialah Al-Quranul Karim. Riwayat Abu Nuaim Al-Hilyah. Tuan-tuan yang berbahagia, banyak orang yang membangga-banggakan melalui kebesaran dan kemuliaan mereka lewat jalur keturunan, jalur keluarga dan sebagainya. Padahal umat ini telah dibanggakan dengan Al-Quranul Karim. Ini sabda Rasulullah, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya merupakan perbuatan yang patut dibanggakan. Ini dibuka oleh Rasulullah sendiri yang tidak pernah bohong. Dan kita kadang-kadang disalah mengertikan, mencari kemuliaan kemana-mana jauh-jauh. Padahal sudah di hadapan kita sendiri itu ada, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu dengan demikian, karena Al-Quran itu adalah kalam kekasih kita, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah berfirman bahwa di dunia ini tidak ada satu kebesaran pun yang dapat menandingi kalam suci kekasih kita Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut-sebut Al-Quranul Karim. Bahkan tingkat kehebatan dunia, jika tidak sekarang, suatu saat nanti pasti akan binasa juga. Coba apa? Bayangkan kebesaran dunia, rumah mewah, apalagi kekayaan yang membanggakan karena banyak, sugih. Itu seandainya dibandingkan dengan kesempurnaan kalamullah, tidak akan bisa selama-lamanya setanding
masih hebat Al-Quran, walaupun jabatan tinggi nomor 1 di wilayah ini. Apa saja selain Al-Quran dipandang kecil, di dalam Al-Quran dapat dibanggakan karena kesempurnaannya, seperti keindahan susunan katanya, kata-katanya Al-Quran, keindahan paduan kata-katanya Al-Quran, penyesuaian kata Al-Quran, hubungan antar kalimat, kebenaran dalam meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa datang, bahkan di akhirat yang lebih jauh. Kisah-kisah manusia yang tidak dapat kita ingkari, misalnya kaum Yahudi yang menyatakan cintanya kepada Allah tetapi enggan mati. Orang yang akan terpesona ketika mendengar bacaan Al-Quran dan pembacanya tidak akan bosan dalam membacanya. Setiap susunan kata akan memunculkan rasa hub, rasa cinta. Betapapun indahnya surat seseorang yang kita cintai datang kepada kita baca bolak-balik sehingga membuat kita mabok kepayang. Kalau kesekian kalinya membaca surat sang kecintaan kita perempuan, kita akan bosan membacanya. Kalau diulang sampai 10 kali, ke 10 kalinya bosan, masih belum kenyang. 20 kalinya atau yang ke-40 kalinya. Seorang bujang dapat balasan cinta kasihnya akan bosan ke-40 kali diulang-ulang. Sedangkan jika kita menghafal satu ruku Al-Quran, lalu kita tidak akan bosan membacanya, walaupun yang ke 200 kali, walaupun yang ke 400 kali. Bahkan selama hidupnya kita membaca surat dari sang kekasih Allah namanya Al-Quran, tidak akan sesuatu yang menghalangi kita. Itu sekedar halangan yang akan hilang. Semakin sering kita membacanya, Al-Quran itu dibaca, maka akan semakin bertambah kelezatan dan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Walaupun hanya sedikit yang kita peroleh, surat-surat pendek dari kalamullah ini, itu pun telah cukup membanggakan kita. Betapa bangganya kita jika memperoleh semua nilai yang terdapat dalam kalamullah ini. Sekarang hendaknya kita memikirkan diri kita, seberapa banyakkah di antara kita yang merasa bangga dengan Quran yang telah kita hafal. Berapa orangkah di antara kita yang memberikan penghormatan dan memuliakan orang-orang yang telah hafal Quran. Kita masih merasa bahwa kemuliaan dan kebanggaan kita dirasakan, diketemukan dengan gelar pangkat keduniaan yang tinggi. Padahal setelah meninggal dunia itu nanti semua akan ditinggalkan, kecuali kita akan berjumpa kepada Allah, dan situ kita bisa mengadu. Hanya dengan surat sang kekasih, dia Al-Quranul Karim lah, tiada lain, yaitu dengan menggunakan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu akan menemani kita selama kita hidup di alam kubur. Jadi cinta sejati sehidup semati. Ada pepatah mengatakan,
Janganlah kita mengejar kesenangan hidup di atas muka bumi, tapi pikirkanlah nasib kita nanti di dalam bumi. Kalau dihitung-hitung durasi panjang umur kita di atas bumi kalah jauh dengan lamanya kita hidup di dalam bumi. Kita punya seorang atau kecintaan, kebanggaan apapun, mentok begitu mati, habis durasi waktunya. Tapi kalau kita dengan membanggakan Al-Quran terus sampai akan menemani kita di dalam kuburan. Bahkan Al-Quran itu adalah sebagai hujatan yang akan membackup kita di saat kita menghadapi fitnah di alam kubur. Allah berkuasa menciptakan Al-Quran yang senantiasa kita baca, menjelma menjadi makhluk, mendampingi kita dan membackup nasib kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya disingkat saja. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya takwa adalah pangkal semua urusan. Fa innahu ra'sul amri kulli." Aku berkata lagi, "Ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untukku." Beliau bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia adalah nur bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sudah cukup jelas kebanggaan dan kemuliaan Al-Quran itu dipesan-pesankan oleh Rasul, diulang. Mengenai nur tilawatil Quran, di dalam syarah Ihya dari Ma'rifah Abu Nuaim meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, rumah-rumah atau tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka akan tampak bersinar oleh ahli-ahli langit sebagaimana memandang bintang-bintang tampak bersinar oleh kita di bumi. Hadis ini adalah telah diringkas dan yang lainnya. Jemaah yang berbahagia, sedikit ringkasannya meskipun beberapa hadis di atas telah mencukupi untuk keperluan risalah ini. Jemaah yang berbahagia, Abu Dzar Al-Ghifari bercerita bahwa dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyakkah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau 100 mushaf, 100 mushaf dan 4 kitab suci. 50 mushaf diturunkan kepada Nabi Syis, 30 mushaf kepada Nabi Idris, 10 mushaf kepada Nabi Ibrahim, 10 mushaf kepada Nabi Musa. Sebelum diturunkan kepadanya Taurat, telah selain dari mushaf-mushaf tersebut 4 buah kitab suci diturunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Lalu saya bertanya lagi, apa isi kandungan mushaf-mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim? Wahai Rasulullah, jawab beliau, isinya mengandung peribahasa. Misalnya, wahai kamu raja, presiden, pemimpin negara,
Perdana Menteri yang kuat atau panglima perang, laskar, tentara. Wahai kamu raja yang kuat dan angkuh congkak, aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi aku melantikmu untuk mencegah nyampainya doa seseorang yang didolimi sebelum kamu memperbaikinya. Karena itu karena supaya aku tidak menolak doa orang yang didolimi, walaupun doa seorang syirik sekalipun. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengangkat seorang pejabat di antara sahabat-sahabatnya, maka beliau akan melontarkan nasihat, wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutilah doa orang yang teraniaya, sesungguhnya antara dia, doanya orang yang sedang berdoa dan dia dalam keadaan teraniaya, antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Di dalam syair Persi ada sentuhan nasihat peringatan. Berhati-hatilah pada keluhan orang-orang yang teraniaya. Jika mereka berdoa, penerimaan Allah itu dekat dengan mereka. Juga disebutkan di dalam mushaf bahwa sangat penting bagi orang yang berakal untuk mengimbangi waktunya menjadi 3 bagian selama ia tidak terkalahkan oleh akalnya. Pertama, untuk beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, untuk menghisab dirinya, yakni berapa banyak buruknya atau kebaikan yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga, untuk mencari nafkah yang halal. Merinding. Juga sangat penting bagi orang yang berakal agar supaya benar-benar berpikir untuk memperbaiki dirinya dan untuk menjaga lisannya dari berbicara yang sia-sia. Jika seseorang selalu menghisab setiap ucapannya, maka lidahnya akan terjaga dari ucapan yang tidak bermanfaat. Bagi orang yang berakal sangat penting untuk tidak berpergian kecuali untuk tujuan-tujuan yang tertentu, untuk mencari bekal hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Itu tujuannya. Kemudian mencari nafkah yang penting mendadak untuk kebutuhan keluarga, diri dan keluarganya, dan bersantai boleh yang dibolehkan oleh agama. Ini sekedar prolog atau membuat semangat kita untuk tidak menjadi orang yang kendor di dalam beribadah. Dan kita kadang-kadang paham kita masih belum atau perlu dituntun dengan berbagai nasihat syariat agama Islam supaya kita hidup yang sekali ini jangan disia-siakan. Tuan-tuan yang berbahagia, saya tambahkan sedikit, ada kata-kata al-insanu, utawi kita manusia itu iyalullah, keluargane Gusti Allah. Kata-kata ini perlu dijabarkan. Bagaimana manusia dianggap iyalullah? Allah kan lam yalid walam yulad, tidak punya istri, punya anak, tidak punya, atau punya orang tua, tidak. Jamaah yang berbahagia, begini cara memahaminya. Kita berhubungan dengan menggunakan HP, yang sering berhubungan dengan kakak adik umpamanya,
atau berhubungan dengan orang lain. Yang sering itu hubungan kita dengan orang lain. Misalnya si A telepon-teleponan, asik-asikan malam hari dengan si B. Ternyata si B itu orang lain. Tapi karena sudah sehati, sepaham, saling bercinta, wong sejen kayak sedulur, kayak keluarga, lebih akrab, mengalahkan akrabnya kita kakak beradik. Kita saja diberi paham oleh perbuatan kita. Kita umpama dengan seorang wanita menjadi kekasih, itu bukan muhrim. Terus-terusan menghabiskan waktu asyik bercinta. Itu menggambarkan orang lain kalau baik dianggap kayak sedulur. Walaupun sedulur kantet tunggal bok tunggal bapak, bahkan beli cocok kayak wong sejen. Jadi maksud dari an-nasu te manusia iyalullah sebagai keluarganya Gusti Allah itu saking dekat dan akrabnya. Walau kana musyrikan, walau kana musyrikatan, sekalipun orang itu sebagai orang kafir atau sebagai orang musyrik, laki-laki maupun perempuan, tapi sudah dikatakan al insanu te manusia itu iyalullah, keluarganya Gusti Allah di dalam hal kedekatan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat innallaha, teman satunya Gusti Allah iku la yadlimunan nasa, tidak akan menyakiti manusia syai'an, dengan sakit yang sedikit. Ngiwit ke Gusti Allah kok jarang bahasane briwani saking emane karo manusia. Maka tadi dikatakan hati-hatilah dengan orang yang didolimi. Kita orang tua, kita saudara, kadang-kadang adinya yang sudah menikah disakiti, diam aja karena masih cinta. Sedulure ya eder jauh masih pada demene, tapi Gusti Allah beli terima. Iya, Gusti Allah sing beli terima. Cepat atau lambat akan datang balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para raja yang kuat-kuat, tadi kan tidak melantikmu jare Gusti Allah untuk mengumpulkan harta, tapi untuk mencegah doa orang yang didolimi. Jangan kamu menyakiti gampang, nyepelekan. An-nasu iyalullah, manusia itu keluarganya Gusti Allah, dianggap dekat kayak keluarga, begitu maksudnya. Sing beli terima ku Gusti Allah. Cepat atau lambat kita menyakiti, membohongi atau menselingkuhi Gusti Allah sing beli terima. Paham nama batan? Nah, tuan-tuan yang berbahagia, kita lanjutkan bagaimana hebatnya Al-Quran. Wah, kita disingkir-singkir bae, baca Quran dianggap lebih penting. Nanti di akhirat akan melihat sendiri. Jamaah yang berbahagia, masih menyambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah keyakinan tentang adanya Rob tercapai, makrifat mendorongnya untuk memulai pengabdian. Akan tetapi dia, Allah, tidak mengetahui bagaimana seharusnya dia beribadah kepada Rob, berarti orang. Dia mempelajari kewajiban-kewajiban syar'i, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Karena ketika ilmu dan makrifat telah melengkapi dirinya, maka terdoronglah ia untuk melaksanakan ibadah yang tidak dipaksa.
dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa, sebagaimana halnya kebanyakan orang. Dia berkata, bagaimana aku dapat melakukan ketaatan sedangkan aku selalu bergelimang dalam berbagai maksiat? Maka berkatalah aku bertobat. Lebih baik tobat dulu kepadanya agar dia melepaskan diriku dari cengkeraman dosa dan membersihkan diri dari segala kekotorannya sehingga aku pantas untuk mengabdi kepadanya. Ini untuk menjelaskan merangkak kita mendekat kepada Allah di dalam hal ibadah. Harus dicapai supaya ibadah itu merasakan rasa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya ibadah itu bisa dirasakan merasa kepuasan batin. Supaya mendapatkan sa'adah, rasa keberuntungan. Maka selanjutnya di sini orang yang beribadah merasa berhadapan dengan rintangan yang kedua, yaitu tobat. Setelah menjalani tobat dengan memenuhi segala hak dan persyaratannya, dia kembali memperhatikan jalan. Tiba-tiba dilihatnya betapa hal yang menghambat jalan untuk beribadah. Ada 4 hambatan yang dihadapinya, yaitu berhadapan dengan gambaran dunia yang masuk ke dalam lubuk hatinya, gambaran makhluk, setan, dan hawa nafsu. Kini dia menghadapi rintangan ketiga berupa hambatan-hambatan. Maka orang yang beribadah kepada Allah perlu melewati atau mendobrak dengan 4 perkara itu. Harus dilepaskan dari diri, dari dunia, melepaskan diri dengan dunia, tidak menggantungkan diri kepada makhluk, antara lain begitu. Kemudian memerangi setan serta hawa nafsu yang merupakan penghambat yang paling berat, karena manusia tidak mungkin melepaskan diri darinya atau mengalahkannya seperti mengalahkan setan, lantaran nafsu itu merupakan kendaraan dan alat. Jika dia menurutinya, maka dia tidak akan mempunyai keinginan untuk melakukan beribadah, karena nafsu itu merupakan tabiat yang sangat bertentangan dengan kebaikan. Maka manusia kita perlu mengendalikan nafsu dengan menjalankan takwa agar selamat dan dapat menggunakannya dalam berbagai kebaikan serta mencegahnya dari segala kerusakan. Setelah berhasil menerobos rintangan-rintangan itu, kini kita manusia dihadapkan dengan rintangan berikutnya yang membuatnya tidak bergairah di dalam melakukan ibadah. Rintangan itu yang dihadapinya ini pun adalah macam-macam, yaitu berhadapan dengan rezeki yang dituntut oleh nafsu dan berhadapan dengan sesuatu kebutuhan, merupakan kebutuhan, berhadapan lagi dengan hal-hal yang menjangkiti rasa takut, harapan yang diinginkan atau dibencinya, sedangkan dia tidak mengetahui kebaikan dan kerusakannya. Penyakitnya perlu dicari, dan berbagai bencana dan musibah yang mengepungnya, kemelut masalah yang melilit, utang piutang sangkut paut, dan kerusakan-kerusakan lain yang perlu dipelajari. Apalagi dia telah bertekad untuk tidak bergantung kepada makhluk.
supaya ludes, supaya tuntas. Kemudian yang dihadapi lagi adalah memerangi syaitan dengan melumpuhkan hawa nafsu, bermacam-macam qada dan qadar Allah yang bertentangan dengan ukuran nafsu. Untuk menerobos keempat penghambat ini, manusia membutuhkan 4 perkara. Apa yang dibutuhkannya? Itu bertawakal kepada Allah, masalah rizki. Kedua, menyerahkan masalah bahaya kepada takdirnya Allah. Ketiga, bersabar dalam menghadapi berbagai musibah. Dan yang keempat, ridho menerima takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila takdir Allah itu telah tiba, lenyaplah rencana dan cita-cita kita. Ayo, gimana ngelawannya? Setelah berhasil menerobos rintangan keempat itu, tiba-tiba nafsunya menjadi lesu dan malas, tidak bersemangat dan tidak bergairah untuk melakukan kebaikan sebagaimana mestinya. Nafsunya cenderung lalai dan menganggur, bahkan cenderung kepada hal-hal yang sia-sia dan berlebihan. Di sini dia membutuhkan penuntun agar taat dan taubat, dapat merobohkan benteng perbuatan maksiat, yaitu berupa harapan dan takut. Harapan akan kemuliaan yang telah dijanjikan dan dicita-citakan, dan takut akan berbagai siksaan, hinaan dan rintangan yang diancamkan, yang mengancam dan yang akan dihadapinya kali ini. Yang berikutnya adalah rintangan pendorong. Untuk menerobosnya dia memerlukan 2 perkara, disebut harapan dan takut, khauf dan roja. Setelah berhasil menerobos rintangan kelima, kita orang tidak melihat satu rintangan pun. Yang dia dapat adalah pendorong dan penggerak, sehingga dia melakukan ibadah dengan penuh gairah dan kerinduan. Kemudian dia merenung, tiba-tiba tampak olehnya 2 bahaya besar menghadang di depannya, yaitu riya dan ujub. Ana maning takabur. Kadang-kadang ketaatannya ingin melihat orang lain, dan kadang-kadang dia ingin membanggakan, membanding-bandingkan, serta memuliakan dirinya. Di sini manusia berhadapan lagi dengan perintah, dengan berbagai rintangan lagi yang dihadapinya berupa penyakit. Ini juga harus diterobosnya, harus dengan ikhlas. Dan kita ingat akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah berhasil melaluinya dengan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qahhar yang Maha Perkasa, maka tercapailah ibadah sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi ketika kita merenung kembali, tiba-tiba didapati dirinya tenggelam di dalam lautan nikmat Allah berupa taufik dan perlindungan. Dia takut kalau lalai bersyukur, sehingga terjerumus ke dalam kekufuran dan turun dari martabat yang tinggi. Disinilah manusia berhadapan dengan rintangan terakhir, yaitu pujian dan syukur. Dia baru akan berhasil melewati rintangan itu, pujian dan syukur, jika dia memperbanyak pujian dan syukur. Setelah berhasil melewatinya, sampailah manusia sekarang kepada maksud. Kini dia hidup dalam kondisi yang paling baik dari sisa-sisa umurnya, dirinya di dunia dan kalbunya di akhirat. Hari demi hari dia menantikan kedatangan utusan Allah. Cepat atau lambat malaikat yang akan mencabut ruhnya dan menghinakan dunia,
maka nanti akan melihat kesudahan daripada kerinduannya kepada malaikat yang ada di langit. Tiba-tiba dia mendapatkan urusan Rob semesta alam itu memberikan kabar gembira kepadanya berupa ridho dari Allah, bukan murkanya Allah. Utusan itu malaikat yang mencabut nyawa, memindahkannya dalam keadaan sebagai diri yang baik dan manusia yang sempurna dari dunia yang fana ini menghadap kehadirat ilahi dan akan dipertemukan dengan taman-taman yang indah berupa taman surga. Lalu di situ diperlihatkan kepada dirinya yang punya hajat besar kepada Allah itu, diperlihatkan surga dan kerajaan yang agung. Jamaah yang berbahagia, kita di dalam membaca surat Al-Fatihah menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang diikuti dengan nama zat Allah, diingatkan bahwa dia memiliki seluruh puji secara zati, zat. Kemudian dia di belakangnya diikuti dengan nama-nama, sifat-sifat sebagai penyatuan antara dua pemilik kepemilikan. Apa yang diikutkan kemudian dia, yakni ilahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, ilahi rabbil alamin ini merupakan keterangan bahwa dia memiliki, bahwa Allah itu memiliki seluruh puji, baik secara zati, secara zat maupun secara sifati, sifat Allah yang meliputi sifat-sifat duniawi maupun sifat ukhrawi. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin dilanjutkannya membahas tentang Rabbun, Rabbi atau Rabbun. Alhamdulillahirabbil alamin atau Rabbun yang erat kaitannya dengan tarbiyah dan islah, pemeliharaan dan perbaikan, menyangkut pemeliharaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dengan memberikan makanan dan sarana-sarana kelestarian wujud mereka. Sekaitan dengan manusia, di satu sisi Allah memelihara perkara lahirnya dengan nikmat yang berupa diri dan memelihara perkara batinnya dengan rahmat yang berupa qalbu. Memelihara orang-orang yang beribadah dengan dibentengi hukum-hukum syariat, memelihara kalbu orang-orang yang merindukan Allah dengan adab dan tingkah laku, dan memelihara batin orang-orang yang mencintainya dengan cahaya hakikat. Di sisi lain dia memelihara manusia, Allah memelihara kita dengan perkembangan badaniahnya sehat dan dihindarkan dari mara bahaya, serta berbagai perasaan takut. Cahaya di dalam anggota tubuhnya, Maha Suci Allah yang menjadikan manusia mendengar dengan tulang, melihat dengan lemak, berbicara dengan daging dan lain-lainnya. Ini juga kata-kata saya juga masukkan ini. Maha Suci Allah yang mendengar, Maha Suci Allah yang menjadikan manusia bisa mendengar dengan tulangnya, dengan lulangnya. Lulang apa kulit kan? Lulang kulit. Bukan tulang, lulang. Maha Suci Allah yang menjadikan manusia mendengar dengan lulangnya, yang menjadikan manusia bisa melihat dengan lemaknya, yang berkuasa menjadikan manusia berbicara dengan daging dan lainnya. Sedikit lagi sekaitan dengan tumbuhan. Dia Allah itu memeliharanya
dengan biji-bijian dan buah-buahan. Sekaitan dengan hewan, dialah Allah telah memelihara, melestarikan dengan kita manfaatkan daging dan lemaknya. Sekaitan dengan tanah, Allah memeliharanya dengan ditumbuhinya pepohonan dan sungai-sungai. Sekaitan dengan planet, Allah telah memeliharanya dengan bintang-bintang dan cahaya. Sekaitan dengan zaman, Allah telah memeliharanya dengan menenteramkan Anda, dengan menenangkan binatang melata di waktu siang dan gerak yang membahayakan di waktu malam. Maka dengan demikian memungkinkan kita untuk mencari karunia-Nya di waktu siang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah dengan jelas memelihara kita semua, seakan-akan Dia tidak mempunyai hamba selain Anda. Rabbul Alamin, saking sayangnya Allah, manusia itu semuanya dipukul rata, diberi kesempatan hidup, diberinya sehat, nikmat, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mengapa kita tidak mengabdi kepadanya? Atau mengabdi, tapi seakan-akan Anda mempunyai lagi Tuhan yang lain selain Allah. Itu namanya musyrik. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim besok. Sampai kepada alhamdulillahirabbil alamin, Al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah berikan kita Allah dengan anugerah umur yang panjang, yang sehat, yang dilimpahi dengan segala nikmat, sehingga hidup itu bisa dirasakan dengan anugerah Allah, sehingga bisa ada rasa menjalar, menelusuri relung-relung tubuh kita dengan aliran rahmat Allah kepada kita setiap saat. Sehingga kita kalau dihitung-hitung kedipan mata yang ringan itu, Masya Allah, nikmat besar. Kepala bisa godak-godek, nikmat besar. Bisa melangkah, bisa melambai, bisa berebah, duduk, berbaring, loncat. Itu nikmat besar yang kalau kita sadar memerlukan syukur. Karena dengan syukur itu Allah akan menambahnya manfaat untuk kita. Jadi mengabdi kepada Allah itu sebetulnya sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Sekali lagi, innallaha la yadlimunan nasa syai'a. Tuhan itu saking sayangnya kepada kita tidak berani menyakiti, nyiwit kebliwani, nyakiti kita. Walakinnan nasu anfusahum yadlimun. Tetapi manusianya lah sendiri yang telah berbuat menyakiti dirinya sendiri. Salah siapa? Makanya marilah kita jangan menganggap sepele membaca, belajar, mendalami Al-Quran. Itulah yang barangkali tadi di awal prolog kita, bahwa kemuliaan dan kebanggaan umat ini, kata Nabi, adalah Al-Quranul Karim. Maka kalau pemerintah mencanangkan membebaskan buta aksara Al-Quran itu benar. Iya. Jadi menggalinya, mempelajarinya itu sama dengan orang puasa, sama dengan orang jihad. Ada nilainya semua. Kurang dan lebihnya mudah-mudahan apa saja yang kita uraikan dari isi kandungan Al-Quran membuat kita menemukan nutrisi masukan ke dalam kolbu kita, sehingga iman kita semakin kuat. Sekali lagi, matahari timbul dan tenggelam, tapi nur Allah Subhanahu wa taala tidak akan surup selama-lamanya sampai kita masuk berpindah alam. Jangan terlalu banyak
memikirkan hidup di atas muka bumi, tapi cobalah berpikir bagaimana agar kita nanti berada di dalam bumi supaya lebih bahagia. Jadi jangan bahagia di dunia saja, karena waktu lama yang kita lalui itu kebanyakan di dalam bumi, di dalam perut bumi. Di atas muka bumi pirang tahun rata-rata umur manusia, jarang yang melebihi dari 100 tahun, sedikit. Yang lebih lama itu di dalam kubur. Tidur nikmat sudah di dalam perut ibu. Sekarang bagaimana nikmat tidur yang selama-lamanya di dalam perut bumi? Berat-beratnya wong masuk ke perut bumi tidak membawa bekal. Paling gede-gedenya musibah, orang masuk perut bumi tidak membawa bekal, sedangkan waktunya lama sekali. Maka ada baiknya kita itu sering kirim doa kepada arwah orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena siksa kubur itu terus sampai tekan kiamat. Pun mau karena orang mati belum dina, hitung dina, mata wis mandek. Padahal mah fitnah kubur, siksa kubur terus sampai datangnya hari kiamat. Bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia akan lebih senang kalau dikirimi doa oleh kita anak cucunya. Lebih senang dikirimi doa, dimintakan ampun kepada Allah, dirasakan oleh ahli kubur, tinimbang senangnya kita ning dunia dipai harta benda yang banyak. Kurang dan lebihnya itulah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.